Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menolak untuk menyerahkan atau menjual tanah milik Keraton Yogyakarta dalam proyek pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Tol Jogja-Solo. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Pemerintah sebetulnya telah menyiapkan anggaran sekitar 5 triliun untuk membebaskan seluruh lahan terdampak pembangunan Tol Jogja-Bawen untuk wilayah DIY. Uang sebanyak itu termasuk perencanaan untuk membebaskan tanah kas desa dan tanah Sultan Ground serta sejumlah tanah dengan karakteristik khusus. Jika daerah lain di luar DIY untuk tanah desa yang terdampak pembangunan tol, maka akan diberikan uang ganti rugi untuk dibelikan tanah di lokasi lain atau tukar guling. Tetapi untuk tanah milik pemerintah DIY atau di wilayah DIY dan milik Sultan atau milik keraton tidak berlaku hal itu. Tanah tersebut akan menggunakan sistem pinjam pakai atau menyewa dengan perjanjian para pihak. Tak hanya tanah desa, tanah Sultan Ground atau milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pun demikian. Secara hukum tidak dibebaskan atau menjadi milik pemerintah dengan cara diberikan ganti rugi, melainkan pinjam pakai atau sewa. Tanah Sultan Ground yang terkena trase tol Jogja-Bawen ada sebanyak 6 bidang yang terdampak. Jumlah itu diantaranya satu titik berupa tanah tegalan di Tirto Adi Melati dengan luas sekitar 126 meter persegi. Kemudian di Margo Katon Sayegan ada 4 titik, beberapa diantaranya merupakan pemakaman, dan satu titik di Margodadi dengan luas 34 meter persegi. Kalau diganti rugi tanah Sultan itu rinciannya adalah sebagai berikut. 6 bidang tanah di Sultan Ground 2,58 miliar. Sementara nilai ganti kerugian untuk tanah kas desa sebesar total Rp 95,1 miliar, tanah wakaf sebesar 1,95 miliar, tanah instansi sebesar 4,51 miliar. Nah, itulah jumlahnya ya, monggo dijumlah sendiri, itu lebih dari ya sekitar 100 miliar lebih lah ya. Lumayan besar. Sebelumnya Sultan juga sudah menjelaskan bahwa kepemilikan tanah Sultan Ground adalah sebagian dari hak keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, sehingga kalau dijual nanti tidak ada istimewanya lagi. Namun demikian, pihak Kesultanan mempersilahkan pemerintah pusat untuk menggunakan hak pakai atau pinjam pakai, seperti halnya tanah sultan lain yang dipinjamkan dan tidak berbatas waktu. Contohnya adalah Universitas Gadjah Mada. Hingga saat ini, pemerintah masih mencari sebuah cara atau formula yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sebagai rakyat, mari kita berdoa, monggo dinongane semoga ketemu jalan yang terbaik untuk semuanya. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses. Setiap hari waras bedigas akas selalu duwe beras. Amin amin ya robbal alamin.